Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selima Retno, NIM 192340096, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai aspek-aspek Keminangkabauan dari mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau dengan Ibu Maltanelisa, Sos M.Hum sebagai dosen pengampu. Aspek Keminangkabauan yang pertama yaitu sejarah. Berdasarkan Tambo, kata Minangkabau berasal dari dua kata, yaitu Minang yang berarti menang dan Kabau yang berarti kerbau. Jadi, apabila digabungkan, Minangkabau memiliki arti kerbau yang menang. Tambo sendiri dapat diartikan sebagai sebuah istilah dari bahasa Sanskerta yang berarti cerita dahulu kala, yaitu sebuah kitab sejarah yang di dalamnya berisi tentang kisah atau legenda-legenda mengenai tradisi dan alam Minangkabau. Berdasarkan kisah dan legenda dalam Tambo tersebut, diceritakan bahwasanya pada masa itu Kerajaan Majapahit datang menyeberangi lautan ke Kerajaan Pagaruyung dengan tujuan untuk melakukan penaklukan daerah atau invasi kepada Kerajaan Pagaruyung. Namun, untuk mencegah terjadinya pertempuran besar dan pertumpahan darah, maka pihak Kerajaan Pagaruyung mengusulkan untuk melakukan adu kerbau dengan pihak Kerajaan Majapahit. Setelah usul adu kerbau tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, pihak Kerajaan Majapahit memilih untuk menggunakan seekor kerbau yang sangat besar dan agresif. Sementara itu, pihak Kerajaan Pagaruyung memilih untuk menggunakan seekor anak kerbau, yang mana anak kerbau ini sebelumnya sudah dipisahkan dengan induknya selama beberapa waktu, sehingga dia tidak bisa menyusu dan akhirnya kelaparan. Selain itu, di kepala anak kerbau tersebut juga dipasangkan sebuah tanduk kerbau yang sangat runcing. Dan pada saat hari adu kerbau tiba, si anak kerbau yang memang sudah sangat kelaparan mengira bahwa kerbau besar merupakan induknya, dan ia pun langsung berlari kencang untuk meminum susu ke kerbau besar, dan secara tidak langsung tanduk runcing yang ada di kepalanya menanduk dan mengoyak perut dari si kerbau besar. Dan pada akhirnya, adu kerbau ini pun dimenangkan oleh Kerajaan Pagaruyung. Berdasarkan kisah tersebut, masyarakat setempat akhirnya terinspirasi untuk menggunakan nama Minangkabau, yang berarti kerbau yang menang. Aspek yang kedua yaitu adat. Dalam adat Minangkabau, masyarakat Minang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan dari garis keturunan ibu. Anak yang lahir dalam suku Minang akan mengikuti suku ibunya, bukan suku ayahnya. Selain itu, dalam adat Minangkabau juga dilarang untuk menikah dengan sesama suku. Adapun adat Minangkabau dapat kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu adat tetap atau tidak berubah dan adat yang berubah. Dari dua kelompok adat Minangkabau tersebut dapat kita bagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama adat yang sebenar adat, yaitu adat asli dan tidak berubah. Yang kedua adat istiadat, merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat Minang. Yang ketiga, adat yang diadatkan, yaitu hukum atau undang-undang yang berlaku. Yang terakhir atau yang keempat yaitu adat yang teradat, yaitu sebuah peraturan yang dihasilkan dari musyawarah mufakat masyarakat yang menggunakannya. Aspek yang ketiga yaitu budaya. Berbeda dengan budaya-budaya lainnya, budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu berdasarkan garis keturunan ibu, baik itu berkaitan dengan pernikahan, persukuan, harta warisan, dan lain sebagainya. Adapun budaya-budaya unik di Minangkabau diantaranya yang pertama turun mandi, yaitu sebuah upacara untuk memperkenalkan anak yang baru lahir ke masyarakat dan juga sebagai bentuk syukur dari orang tua anak tersebut. Yang kedua yaitu balimau, merupakan tradisi mandi beramai-ramai di sungai untuk memperingati datangnya bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah makan bajamba, yaitu acara makan bersama di suatu tempat tertentu untuk memperingati hari-hari besar. Yang keempat, Bataga Penghulu, yaitu acara untuk mengangkat penghulu atau datua. Yang kelima adalah Bataga Kudo-Kudo,
yaitu acara memasang kuda-kuda untuk membangun rumah baru. Yang keenam, Pacu Jawi, yaitu acara karapan sapi yang dilaksanakan di sawah yang berlumpur. Yang ketujuh, ada Barale Gadang atau upacara pernikahan. Dan yang kedelapan, ada tradisi Basapah, yaitu tradisi ziarah makam ke makam Syekh Burhanuddin di Padang Pariaman. Dan masih banyak budaya-budaya unik lainnya di Minangkabau. Aspek yang keempat yaitu sistem kekerabatan. Dalam Minangkabau, masyarakat Minang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu berdasarkan garis keturunan perempuan. Dalam sistem ini, pihak perempuan memiliki posisi yang sangat tinggi dan sentral, yang mana pihak perempuan menjadi penentu garis keturunan dan juga sebagai penguasa dari harta pusaka. Aspek yang kelima yaitu pemerintahan. Sejak zaman dahulu, masyarakat Minang menganut dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan kerajaan dan sistem pemerintahan nagari. Sistem pemerintahan nagari merupakan sistem pemerintahan yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya dilakukan oleh pemerintah nagari dan badan permusyawaratan nagari berdasarkan asal-usul nagari di wilayah Sumatera Barat yang berada dalam sistem pemerintahan NKRI. Pada masa penjajahan, Belanda menyebut nagari sebagai republik kecil, yang mana nagari ini memiliki pemerintahan yang otonom dan berbasis kepada masyarakat. Kemudian, nagari juga memiliki perangkat pemerintahan yang demokratis, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap nagari di Minangkabau melaksanakan pemerintahannya melalui KAN, yaitu singkatan dari Kerapatan Adat Nagari. Adapun anggota dari KAN ini dipilih oleh Niniak Mama, alim ulama, cedik pandai, gundu kanduang, jorong, dan juga pemuda. Aspek yang keenam yaitu bahasa. Bahasa Minangkabau merupakan salah satu bahasa daerah yang hidup dan lahir dari rumpun Austronesia. Bahasa Minangkabau juga disebut sebagai bahasa ibu yang digunakan oleh masyarakat Minang dalam berkomunikasi. Kemudian, bahasa Minangkabau ini juga menjadi salah satu cabang dari bahasa Melayu Polinesia yang memiliki kesamaan dengan bahasa Indonesia, baik itu dari segi kosakata, morfem, dan juga sintaksis. Aspek yang ketujuh yaitu sistem religi. Pada masanya, masyarakat Minangkabau didominasi oleh pemeluk agama Buddha. Namun secara perlahan-lahan, masyarakat Minangkabau ini memeluk agama Islam dikarenakan adanya hubungan ekonomi yang terjalin dengan Aceh sejak masa pemerintahan Raja Aditya Warman. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat Minangkabau didominasi oleh pemeluk agama Islam. Aspek yang kedelapan atau yang terakhir adalah kesenian. Minangkabau memiliki beragam jenis kesenian, baik itu berupa tarian, alat musik, pakaian, pantun, dan lain sebagainya. Contohnya seperti tarian, yang mana tarian ini biasanya digunakan pada upacara-upacara adat, seperti tari pasambahan, tari piring, tari payung, dan lain-lain. Minangkabau juga dikenal dengan kesenian bela dirinya yang biasa disebut dengan sile. Selanjutnya, Minangkabau memiliki beragam jenis alat musik, seperti talempong, saluang, bansi, dan lain sebagainya, yang mana alat-alat musik ini biasanya dimainkan dalam upacara adat Minangkabau. Selain itu juga ada randai, yaitu sebuah permainan tradisional Minangkabau yang dilakukan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran. Sekian presentasi saya mengenai aspek-aspek keminangkabauan. Apabila selama penyampaian ada salah kata, pengucapan maupun tingkah laku, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.